Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nurasana dari kelas Akuntansi 3A, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis pada suatu perusahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum pada hasil analisisnya, maka saya akan memaparkan sedikit profil mengenai PT Charoen Pokpen Indonesia. PT Charoen Pokpen Indonesia didirikan pada tanggal 7 Januari 1972. Perusahaan tersebut termasuk perusahaan industri dasar dan kimia yang bergerak dalam bidang pakan ternak. Usaha yang dijalankannya yaitu pengembangbiakan dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit cold strong, penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani. Produknya yaitu seperti telur ayam, nugget, dan ayam potong. Perusahaan yang dijalankan Danin Seara Fanon bersaudara itu menjadi pemain tunggal dalam bisnis ayam dan telur di Thailand. PT Charoen Pokpen Indonesia juga memiliki pesaing, yaitu salah satunya PT Japa Kompid. Oke, selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan neraca, laporan keuangan laba rugi. Saya mengambil selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai 2021. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa perusahaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, aset sebesar Rp24.522.593 memperoleh laba sebesar Rp2.463.628. Nah, selanjutnya ada analisis perbandingan laporan keuangan. Bisa dilihat analisis perbandingan neraca dan analisis perbandingan laba rugi. Di dalam analisis perbandingan neraca itu ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas. Pada analisis perbandingan laba rugi ada pendapatan, laba usaha, laba bruto, laba per saham. Oke, bisa dilihat ya. Dalam analisis perbandingan neraca, total aset itu 2018 atas 2017 dihasilkan 13%. 2019 atas 2018 dihasilkan 20%. 2020 atas 2019 dihasilkan 27%. 2021 atas 2020 dihasilkan 45%. Untuk perhitungannya itu di sini kita menggunakan pendekatan pada tahun sebelumnya. Jadi perhitungannya itu 2018 atas 2017. Oke, untuk perhitungannya itu jadi 2018 dikurangi nominal 2017. Kemudian hasilnya dibagi dengan nominal pada tahun 2017 dikali 100, maka didapatlah hasilnya. Sebagai contoh, saya ambil nominal pada tahun 2018 dalam total aset sebesar Rp645.118 dikurangi Rp24.522.593 dihasilkan Rp3.122.525. Oke, hasilnya itu dibagi dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp24.522.593 sama dengan 0,127 sekian. Terus dikali 100 sama dengan 12,7 sekian. Karena di belakang koma angkanya lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 13 dan dihasilkanlah 13%. Untuk perhitungan yang lainnya juga sama tentunya ya, untuk laporan pada analisis perbandingan neraca maupun pada analisis perbandingan laba rugi. Oke, untuk selanjutnya itu ada analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan itu ada beberapa rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Di sana ada beberapa rumus. Yang pertama,
rumus current ratio, asset test ratio, cash ratio, working capital to total asset ratio. Tentunya setiap rumus memiliki perhitungannya berbeda-beda. Yang pertama itu pada rasio likuiditas itu current ratio rumusnya total aktiva dibagi hutang lancar. Kemudian asset test ratio total aktiva dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Lalu ada cash ratio. Cash ratio itu kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Kemudian ada working capital to total asset ratio. Itu rumusnya aktiva lancar dibagi total aktiva. Yang saya ambil contoh misalkan di tahun 2017 nih. Diperoleh current ratio 2,32. Itu bisa ditunjukkan oleh gambar diagram dengan warna biru 2,32. Terus kemudian ada asset test ratio dengan hasil 1,19. Bisa dilihat pada gambar diagram itu ditunjukkan oleh diagram yang berwarna merah, asset test ratio. Selanjutnya ada cash ratio dengan hasil 0,359. Bisa dilihat pada gambar diagram itu yang berwarna hijau. Selanjutnya ada working capital to total asset ratio. Bisa dilihat juga pada diagram gambar tersebut yang berwarna ungu. Nah, pada keempat ini juga mengalami penurunan dalam rasio. Oke, selanjutnya itu ada rasio leverage. Rasio leverage pun sama, ada beberapa macam rumus. Yang pertama, total debt to total asset ratio. Yang kedua, total debt to total equity ratio. Yang keempat, long term debt to total equity ratio. Yang keempat, time interest earned ratio. Oke, untuk rumus total debt to total asset ratio itu total hutang dibagi total aktiva. Kemudian total debt to total equity ratio itu total hutang dibagi ekuitas. Selanjutnya ada long term debt to total equity ratio, itu hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Nilai modal sendiri itu diperoleh dari laporan keuangan neraca. Semisalnya pada laporan neraca tidak tertera modal sendiri, itu bisa dicari dengan cara kalian menjumlahkan terlebih dahulu akun-akun modal yang ada pada laporan neraca. Kemudian lihat posisinya berada pada debit atau kredit. Ketika semuanya pada debit berarti dijumlahkan. Ketika ada satu atau dua akun modal yang berada di posisi kredit berarti dikurangi. Itu hasilnya termasuk modal sendiri. Oke, selanjutnya time interest earned ratio. EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. EBIT di sini merupakan nominal dari laba sebelum pajak. Oke, dilanjut. Ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas pun memiliki beberapa macam rumus. Rasio aktivitas itu yang pertama total asset turnover dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Terus ada receivable turnover, penjualan dibagi piutang. Kemudian ada juga average collection period atau average collection inventory, itu piutang dibagi penjualan dikali 360. Kemudian ada average day inventory, itu persediaan dikali 360 dibagi HPP. Ada juga inventory turnover, HPP dibagi persediaan. Kemudian ada working capital turnover, penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Bisa dilihat pada diagram
gambar tersebut ya. Itu ada beberapa macam rasio aktivitas: asset turnover, receivable turnover, average college inventory, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover. Oke, dalam perhitungan setiap rumusnya pun didapatkan hasil yang berbeda. Tentunya bisa dilihat dari diagram pun terlihat ada peningkatan dan penurunan. Selanjutnya, pada rasio probabilitas. Pada rasio probabilitas pun sama, ada beberapa rumus. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin itu diperoleh dari laba kotor dibagi penjualan. Terus profit margin, EBIT dibagi penjualan dikali 100%. EBIT itu laba sebelum pajak. Net profit margin, EAT, dibagi penjualan dikali 100%. EAT pun sama, EAT kebalikan dari EBIT. Berarti EAT itu laba sesudah pajak. Terus ada operating income ratio. Itu didapat dari penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi penjualan. Terus ada return of asset atau disebut ROA. Itu EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Terus ada return on equity, ROE. Itu didapat dari EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada return on investment. Itu didapat dari EAT dibagi total aktiva dikali 100%. Oke, itulah analisis rasio laporan keuangan. Baik, selanjutnya itu ada analisis common size. Common size. Di sini ada analisis common size laporan neraca, di mana hasilnya itu harus 100%. Jadi bisa aja 100% sama dengan total aset atau total liabilitas dan ekuitas. Nah, bisa dilihat dari tabel tersebut ada beberapa uraian dan selama 5 tahun. Uraian pertama, jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, dan jumlah aset. Jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, serta jumlah liabilitas dan ekuitas. Sebenarnya dalam laporan neraca tersebut masih banyak akun-akunnya. Hanya saya ambil beberapa untuk sebagai contoh. Oke, untuk perhitungannya itu pada analisis common size tersebut, perhitungannya itu setiap nominal pada akun dibagi jumlah aset. Misalkan ada akun kas dengan nominal 1 juta dibagi jumlah aset 24.522.593 rupiah. Nah, didapatlah hasil analisis common size-nya. Kemudian bisa kita contohkan, ambil salah satu contoh dari tabel tersebut. Jumlah aset lancar dengan nominal sebesar 11.720.730 rupiah dibagi jumlah aset 24.522.593 rupiah. Kemudian dikali 100, maka diperoleh hasil 47,80%. Terus selanjutnya itu ada analisis common size laporan laba rugi. Untuk analisis laporan laba rugi juga sama, tentunya perhitungannya itu hanya penempatannya berbeda. Karena total aset yang pada neraca itu posisinya di bawah, maka yang 100%-nya itu harus di bawah. Kalau laporan laba rugi itu 100% harus sama dengan net sales. Jadi penjualannya itu harus 100% dan posisinya itu berada di atas. Oke, sebagai contoh saya ambil penjualan neto, beban pokok penjualan laba rugi.
Yang pertama ada laba rugi dengan nominal sebesar 6.251.288 dibagi 49.367.386 rupiah, maka diperoleh hasil 12,66%. Oke, selanjutnya itu ada analisis tren laporan keuangan. Pada analisis tren laporan keuangan ini ada analisis tren neraca, ada analisis tren laporan laba rugi pada tahun 2017 sampai 2021 dan laporan laba rugi pun sama. Terus ada beberapa sub akun yang pada tabel. Oke, untuk perhitungannya itu pada analisis tren ini perhitungannya itu nominal pada tahun 2017 dibagi pada tahun 2017 atau nominal tahun tersebut dibagi nominal tahun dasar, yaitu tahun dasarnya 2017, atau misalkan kalian ngambil dari 2015 sampai 2020 berarti tahun dasarnya itu 2015. Nah, di sini saya ambil contoh jumlah aset lancar pada tahun 2017 berarti dibagi 2017, maka diperoleh 100%. Terus kemudian selanjutnya 2018 dibagi 2017, 2019 dibagi 2017, maka diperoleh hasil sesuai yang di tabel, dan seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada analisis DuPont, di mana analisis DuPont ini untuk menghasilkan ROE, perhitungan untuk menghasilkan ROE. Bisa dilihat pada gambar tersebut, ada analisis DuPont pada tahun 2017 sampai 2019, kemudian ada 2020 sampai 2021. Nah, di sana ada beberapa uraian, salah satunya yaitu penjualan HPP, kemudian ada EAT, ada aset lancar, aset tetap, penjualan, kemudian ada liabilitas, modal, terus ada net profit. Nah, itu tuh kita bisa langsung memasukkan nominalnya karena udah ada pada laporan keuangan, terus pada hasil analisis sebelumnya. Maka di sini setiap tahap analisis itu memiliki keterkaitan untuk melakukan analisis selanjutnya. Oke, dilanjut ada analisis cross section. Di sini pada analisis cross section itu ada kolom ROA, nilai buku, dan ada 5 PT atau 5 perusahaan. Oke, di sini untuk menentukan nilai buku itu bisa dengan cara ekuitas dibagi saham yang beredar. Terus untuk ROA itu bisa dihasilkan dari analisis rasio. Tentunya tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan pada analisis rasio. Terus kemudian untuk menentukan rata-rata aritmatika itu total dibagi jumlah tahun. Misalkan yang di ROA itu 8,67% dibagi 5, maka diperoleh hasil 7,7%. Kemudian pada nilai buku pun sama. Nilai buku dengan total 152.0480 rupiah dibagi 5, maka dihasilkan 30. Nah, untuk selanjutnya itu ada rata-rata tertimbang. Untuk menghasilkan rata-rata tertimbang juga itu dibagi. Jadi perhitungannya itu ROA pada tabel PT Caroin 10,30% dibagi total, maka dihasilkan rata-rata tertimbang, kemudian dijumlahkan untuk keseluruhan selama atau sebanyak 5 perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya itu ada median. Median itu merupakan nilai tengah dari 5 perusahaan tersebut dalam ROA ataupun nilai buku. Cara
menghasilkan nilai median itu, maka dari keseluruhan nilai ROA 5 PT dijumlahkan kemudian dibagi 5, maka akan ditemukan hasil nilai tengahnya atau nilai mediannya. Kemudian bisa saja dihasilkan modus. Nah, nilai modus itu biasanya nilai yang sering muncul pada setiap perusahaan. Misalkan untuk pada contoh di atas, mungkin nilai yang sering munculnya itu 10,30%, karena di sana ada 2 PT yang dengan jumlah 10,30% atau 10,38% itu. Jadi untuk nilai modus itu nilai yang sering muncul. Oke, selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series itu diperoleh dari ROA perusahaan dan ROA industri. ROA perusahaan itu bisa dicari dalam analisis rasio yang seperti tadi udah dijelaskan tentunya. Jadi setiap PT itu pasti memiliki rasionya yang berbeda-beda, maka dihitung menggunakan analisis rasio dan bisa menghasilkan ROA perusahaan. Untuk ROA industri itu bisa dihasilkan dari jumlah dari setiap PT yang ada industrinya. Misalkan ROA perbandingannya itu ROA pada perusahaan PT Indosemen itu termasuk industri apa. Nah, pada ROA industri tersebut ada rasionya gitu. Jadi sudah tercantum rasionya gitu. Dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dibuat gambar diagram seperti gambar tersebut. Nah, jadi di sana bisa menunjukkan bahwa ROA perbandingan itu ada peningkatan, ada yang mengalami penurunan selama 5 tahun tersebut. Oke, mungkin sebelum ditutup saya dapat simpulkan bahwa analisis pada PT Carwin Pokpen Indonesia yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, di mana dengan analisis yang telah dilakukan kita dapat mengetahui posisi perubahan keuangan pada periode tahun 2017 sampai 2021 serta mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan dalam penyajian laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.